see what I see? Do you see what I see? Exclusive on Spotify. Mungkin gak semua anak punya hubungan baik sama kedua orang tuanya. Salah satunya adalah saya. Tapi walau bagaimanapun dan sekesal apapun kita terhadap orang tua, yang namanya orang tua tetaplah orang tua. Beberapa tahun lalu, bapak dan ibu yang sudah tak mengurus saya selama puluhan tahun mengabarkan kalau mereka akan kembali ke kota tempat saya tinggal. Padahal bisa dikatakan saat itu saya dan anak-anak saya juga sedang tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Ditambah lagi kedua anak kami itu sedang sakit-sakitan. Setiap bulan kami pergi ke rumah sakit untuk kontrol dan mengecek kesehatannya, apakah ada kemajuan atau tidak. Awalnya bapak, ibu, dan 2 orang adik saya mencari kontrakan yang murah. Seminggu sekali saya datang membawakan sembako dan sayur-sayuran ala kadarnya. Saya berusaha sekuat tenaga untuk membuat mereka berdua tak kesusahan. Tapi lambat laun, lama-kelamaan finansial saya juga tidak baik-baik saja. Anak-anak dan saya masuk rumah sakit, sehingga saya nggak bisa memberikan bantuan untuk bapak, ibu, dan adik-adik saya. Salah satu adik saya berkebutuhan khusus sehingga nggak bisa untuk membantu perekonomian. Sementara yang satu lagi semacam memiliki trauma mendalam hingga antisosial. Dalam keadaan yang seperti itu, saya mengupayakan apapun, berjualan di pasar, menjadi buruh, melakukan apa saja yang sekiranya bisa menghasilkan uang. Tapi tetap gak cukup juga. Saya pergi ke rumah saudara-saudara ibu, mengabarkan kalau ibu kembali ke kota kami. Tadinya bapak tinggal di kota lain karena bekerja di sebuah pabrik. Tinggal di kota itu puluhan tahun dan kembali ke sini karena katanya ibu itu sudah mulai tua dan sakit-sakitan. Bapak takut nanti disalahkan saudara-saudara ibu yang masih berjumlah 7 orang di kota ini. Tapi ketika ibu kembali ke sini dan saya membawa kabar kalau beliau sudah mulai sakit-sakitan, sudah mulai tua, mereka dengan entengnya menjawab kalau mereka itu sudah punya kehidupan sendiri, sudah punya keluarga, sudah punya tanggungan, sehingga akan sangat berat bagi mereka untuk membantu kami. Jadi ya sudahlah. Pikir saya mungkin Allah memang meminta saya untuk berjuang secara maksimal dan tangguh. Karena tak ada satu orang pun dari saudara-saudara ibu yang mau membantu. Akhirnya saya meminta bantuan beberapa orang teman. Padahal ya, saudara-saudara ibu itu sudah ibu besarkan, sudah ibu sekolahkan sampai tingkat kuliah. Tapi saya terpaksa merendahkan diri di hadapan teman-teman untuk meminjam uang. Karena saya memang benar-benar gak bisa mendapatkan uang dalam jumlah yang cukup memuaskan. Ibu saya gak punya kartu miskin karena gak punya surat pindah. Ribet ngurusnya. Pihak-pihak terkait susah banget buat ditemuin. Ibu juga gak punya BPJS. Sehingga makin hari di sela-sela kesehatannya yang makin menurun, saya hanya bisa memandangi ibu yang mati perlahan-lahan. Rasanya benar-benar menyedihkan. Saat sudah gak ada lagi yang bisa saya lakukan, setelah bolak-balik berjuang, setelah saya setiap minggunya hanya bisa membawakan sayur-sayur rempesan yang saya dapat dari pasar, saya seolah-olah menelan ribuan sembilu di dalam hati. Rasanya jangan ditanya, menyesakkan dada. Selama berbulan-bulan ibu sakit dan saya gak bisa membawanya ke rumah sakit. Rasanya saya gak sanggup untuk menelan sebutir nasi pun. Sudah belasan kali bapak dan ibu berpindah-pindah kontrakan karena gak sanggup untuk melunasinya. Saya merasa tertampar sebagai seorang anak sulung. Tapi mau bagaimana lagi? Gak mungkin saya terus-menerus meminjam uang dari teman-teman. Sementara saya sendiri gak tahu kapan perekonomian saya bisa mapan. Singkat cerita, di suatu maghrib,
Adik saya mengabarkan bahwa ibu saya meninggal dunia. Untungnya Allah memberi kesempatan kepada saya untuk mengurus beliau beberapa hari sebelumnya. Saya sempat mencuci kain-kain bekas punya ibu, kotoran-kotorannya, memotong kukunya, memijat kaki dan tangannya dengan body lotion, serta meminta doa. Saya berkata, doain teteh ya bu. Semoga kita ini gak cuma bahagia di dunia aja, tapi di akhirat juga. Ibu sempat mengaminkan doa di hari Jumat itu. Ibu meninggal di malam Minggu. Tak banyak orang yang datang ke rumah kontrakan itu. Rumahnya benar-benar sepi. Tapi saya bersyukur semua adik-adik ibu bisa datang walau semuanya sudah terlambat. Minggu pagi jenazah ibu dimandikan. Kali pertama saya melihat ibu dengan begitu jelas. Tubuhnya dingin, kaku, tak bergerak. Saya mencoba untuk menahan tangis saya yang turun deras. Entah mengapa ada begitu banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan waktu itu. Mengapa ibu meninggalkan saya? Mengapa ibu gak mau membesarkan saya? Tapi tentu saja ibu gak bisa menjawabnya. Pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya diakhiri dengan permintaan-permintaan maaf saya yang gak becus jadi anak sulung. Saya yang gak bisa bawa orang tuanya untuk dirawat di rumah sakit. Andai saja kalau saya lebih giat berusaha bekerja 24 jam, mungkin ibu bisa selamat, menikmati waktu lebih panjang, pikir saya waktu itu. Karena kasihan melihat bapak yang sendirian, gak ada saudara lain, hanya berteman 2 orang adik saya saja. Saya memutuskan untuk menginap di rumah kontrakan itu. Sebenarnya ada tetangga kanan dan kiri, tapi jaraknya mungkin sekitar 5-10 meter. Karena bapak orang baru, bapak gak begitu punya banyak teman di sana. Yang datang takziahan pun gak begitu banyak, tapi alhamdulillah saya masih merasa bersyukur. Sekitar jam 9 malam, rumah sudah sepi. Ruang tamu itu saya pandangi. Beberapa hari ibu terbaring di sana hanya beralas tikar. Lagi-lagi saya merasa miris. Ya udah teh, kalau sudah capek istirahat aja di kamar. Ajak anak-anak kamu. Ucap bapak. Saya menurut. Anak-anak saya untungnya diam, gak banyak tingkah. Kalem. Saya merasa bersyukur. Saya masuk ke dalam kamar. Anak-anak saya tidur gak tahu jam berapa waktu itu. Tiba-tiba saja saya mendengar suara lirih. Bangun teh, sini ibu pangku. Ucap sebuah suara membuat bulu kuduk saya merinding. Suaranya sama persis dengan suara almarhumah ibu saya. Saya membuka mata perlahan-lahan karena silau dan tiba-tiba saja mendadak migrain. Saya melihat sesuatu yang menyerupai ibu. Sosok itu tinggi, besar, wajahnya, pakaiannya, suaranya sama persis. Tapi dia benar-benar tinggi sampai ke plafon. Senyumnya bukan sebuah senyum tulus, tapi senyum yang seolah-olah mengejek. Saya mengucap istighfar lalu geleng-geleng kepala. Enggak. Kamu cuma halusinasi saja. Itu karena aku kecapean dan rasa kecewa. Saya mencoba untuk mengusap wajah dan mengucek mata. Tapi sesuatu itu enggak mau pergi, malah semakin mendekat. Teh, sini teh, ibu pangku. Saya menggeleng. Enggak, bukan. Kamu bukan ibu. Ibu sudah enggak ada. Ibu sudah pergi. Tadi ibu sudah dimakamkan. Saya berteriak seperti itu. Mungkin saya sudah berteriak-teriak beberapa kali di dalam kamar. Mungkin juga bapak dan adik-adik saya belum tidur dan masih duduk di ruang tamu sehingga mereka mengetuk-ngetuk pintu beberapa kali. Saya enggak mungkin membukakan pintu karena sesuatu itu berdiri di dekat pintu. Dia tersenyum menyeringai. Saya berteriak, "Pergi! Kamu bukan ibu." "Ada apa teh? Buka pintunya." Bapak berteriak panik. Saya semakin lemas saat sesuatu itu semakin mendekat dan mendekat dengan ukuran tubuh yang semakin mengecil. Saya yang memang rindu sosok ibu sempat terkecoh saat dia merentangkan tangannya. "Ayo teh, sini, ikut ibu. Kamu gak kangen sama ibu? Ibu kangen banget loh sama kamu teh." Saya menggeleng, anak bungsu saya menangis. Saya memegang keningnya yang terasa hangat. Karena
Saya gak kunjung membukakan pintu. Bapak dan adik bungsu saya mendobrak pintu. Sesuatu itu menghilang tiba-tiba saja. Ya, tipis, transparan, lalu menghilang dan gak terlihat lagi. Dalam pandangan adik bungsu saya yang memang gak bisa berbicara dengan jelas, tapi dia seolah-olah tahu keadaan saya malam itu. Dia memeluk, menangis. "Jangan nangis, Teh," ucapnya terbata-bata. Saya memeluknya. Saya menangis, sedih, merasa egois. Mengapa saya memikirkan macam-macam hal yang buruk-buruk mengenai bapak dan ibu saya? Mungkin saya sengaja dititipkan memang karena bapak dan ibu gak sanggup merawat saya. Atau mungkin saja bapak dan ibu memang perlu waktu khusus untuk merawat kedua adik saya. Saya menangis terseduh-seduh. Ada aroma melati yang cukup menyengat, membuat bulu kuduk saya kembali merinding. Bapak meminta saya kembali untuk beristirahat, tapi saya demam. Saat saya sedang ke belakang rumah yang kebetulan memang kamar mandinya itu letaknya cukup jauh dari kamar, saya mendengar sesuatu, seperti ada seseorang yang sedang berkegiatan di kamar mandi. Tapi saya cuek. Saya pikir ya sudahlah, mungkin memang kontrakan ini ada sesuatu yang lainnya yang tinggal di sini. Saat saya memasak air hangat untuk membuat teh hangat dan kompres, karena bapak gak punya termos, saya masuk kembali ke kamar mandi. Tiba-tiba saja, di antara langit-langit kamar mandi menyembul sebuah wajah. Lagi-lagi sesuatu yang menyerupai ibu. "Kamu lagi ngapain, Teh?" Sosok itu bertanya sambil menyeringai. Saya terkejut, merinding, takut. Saya meninggalkan dapur begitu saja padahal kompor masih menyala. Tubuh saya gemetar waktu itu. Bapak menanyakan kenapa dan ada apa. Saya bilang ada sesuatu di kamar mandi. Bapak menghela nafas lalu ke dapur. Di dapur bapak terdengar bersumpah serapah. Adik-adik saya tertawa padahal itu tengah malam. Mungkin pikir mereka bapak sedang melakukan hal yang lucu. Teh hangat dan kompres sudah siap. Bungsu saya minum dengan lahap, sedikit berkeringat. Saya menghabiskan sisa tehnya. Saya merasa lega, kami melanjutkan tidur. Dua adik saya menemani di kamar itu. Beberapa waktu menjelang subuh, saya mendengar suara ketukan dari ruang tengah. Bapak saya gak tahu tidur di ruang tengah apa di ruang tamu, tapi ketukan-ketukan itu terus saja mengganggu. Saat saya sedang beranjak untuk memeriksa, tiba-tiba saja adik bungsu saya memegang pergelangan kaki saya, membuat saya terkejut. Dia tersenyum lalu menggeleng, seolah-olah ingin berkata, "Gak usah diperiksa, Teh, biarin aja." Jadi saya tidak jadi memeriksa. Saat suara irham subuh mulai terdengar di masjid, saya gak melihat bapak di rumah. Adik-adik dan anak-anak saya tertidur pulas. Saya rencananya berniat untuk mengaji sebelum sholat subuh. Tapi ketika saya keluar dari kamar, dari sudut mata saya menangkap sesuatu dari ruang tamu. Sesuatu itu seperti sedang tertidur mengenakan mukena. Posisinya sama persis ketika posisi ibu saya dikafani. Saya gak mau menoleh, tapi sesuatu itu seolah-olah memaksa saya untuk menoleh. Langkah saya sangat berat dan tertahan, apalagi terdengar suara panggilan lirih. "Teh, sini. Teh, ayo sini, main sama ibu," ucapnya, lalu terkekeh panjang. Saya mengucap istighfar di dalam hati. Lalu jalan panjang menuju kamar mandi terasa benar-benar panjang bagai labirin tak berujung. Tapi pikir saya harus sholat subuh, saya harus mendoakan ibu saya. Ibu saya mungkin akan sedih kalau saya tidak jadi anak yang baik dan mendoakannya. Saya kuatkan hati walaupun rumah itu memang benar-benar terasa aneh dan suram. Saya melaksanakan sholat subuh, adik-adik saya bangunkan, mereka bergantian sholat. Jam 6 pagi, bapak pulang sambil membawa sarapan, bermain bersama cucunya di halaman depan rumah kontrakan itu. Saya melihat wajah bapak yang tampak tua dan lelah. Saya merasa bersalah. Orang yang paling tersakiti dan orang yang paling banyak berkorban adalah bapak, tapi saya tidak bisa membantu apa-apa. Kami bermain di teras, kedua adik saya juga menyusul. Di teras itu ada sebuah tenda kecil seperti payung warna-warni.
Ada 4 bangku. Kedua adik saya bermain bersama keponakan-keponakannya. Sesekali sambil sarapan, sesekali mengejar kupu-kupu. Rumah saya biarkan kosong dengan pintu depan dan belakang yang terbuka lebar. Harusnya pagi hari seperti itu suasana hangat, tapi ada hawa dingin yang dibawa dari dalam rumah, dari tempat kami tidur semalam yang kacanya terbuka. Saya melihat seperti sesuatu yang sedang berdiri mengenakan mukena berwarna putih. Saya tersedak. Bapak langsung menoleh ke kamar lalu ikut mengucap istighfar. "Bapak lihat juga?" tanya saya sambil mengusap tengkuk dan lengan saya yang bulunya meremang. "Tugas setan memang mengganggu manusia, Neng. Istiqomah saja," ucap bapak seperti itu. Saya memandang mata tua bapak lalu mengangguk. Mungkin saya tak bisa seperti bapak, tapi saya salut. "Gimana sih Pak? Kok bisa dapat kontrakan seperti ini?" tanya saya penasaran. "Ya, mau gimana lagi? Ini yang paling murah." Saya mengangguk-angguk mendengarkan bapak. Rumah benar-benar sepi, padahal saat itu mungkin sekitar jam 7 atau jam 8 pagi. Gak ada satu orang pun yang lewat, padahal di depan kami adalah sebuah taman kanak-kanak. Tapi katanya sudah tutup selama hampir 1,5 tahun. Malamnya saya ingin pulang ke rumah, tapi gak tega melihat bapak saya. Lagi-lagi saya menginap di sana bersama anak-anak. Pengajian malam kedua hanya dihadiri oleh beberapa orang jamaah masjid dan saudara ibu. Selepasnya gak ada lagi mereka yang berbasa-basi memberikan penghiburan. Mereka langsung pulang. Kami tak berekspektasi tinggi, biarkan saja, kata bapak dengan suara yang bergetar dan mata yang berkaca-kaca. Malam itu kami gak bisa tidur dengan tenang. Entah mengapa hawa kamar itu berbeda. Kata bapak, kalau gak bisa tidur di kamar, tidur saja di ruang tengah atau di ruang tamu. Tapi di ruang tamu tidak ada gorden, sehingga kacanya terlihat transparan. Dari luar bisa melihat ke dalam, dan dari dalam bisa melihat keluar. "Tidur di ruang tengah saja, Pak," ucap saya. Adik-adik saya membantu saya untuk memasang tikar-tikar tipis. Kami menonton televisi sampai benar-benar mengantuk, tapi kantuk tak juga datang. Air keran menyala. Adik saya yang bungsu melangkah dengan ringan menuju kamar mandi lalu mematikannya. Bolak-balik seperti itu, karena keran bolak-balik nyala. Dimatikan, nyala lagi, sampai bapak yang harus turun tangan untuk pergi ke kamar mandi. Jam 11:30 malam, bapak meminta saya untuk tidur karena anak-anak sudah mulai tidur. Saat itu bapak bilang, "Tidur saja Neng, istirahat, nanti bangun untuk sholat malam." Saya berusaha untuk memejamkan mata. Saya tidur di dekat adik-adik sementara anak-anak saya dibentengi bapak oleh adik-adik saya. Baru beberapa menit tertidur, terdengar suara ketukan dari jendela kaca di samping adik saya yang bungsu. Kebetulan memang belum tidur nyenyak. Dia berusaha menyibak gorden dan terkejut. Kami semua jadi ikut terkejut karena mata saya dan bapak tertuju di sana. Ternyata bukan hanya saya saja yang melihat sesuatu yang berdiri begitu besar di dekat barisan pohon pisang. Sesuatu itu mengenakan mukena sambil melipat tangan di depan dada. Wajahnya sama persis dengan wajah almarhumah ibu. Bapak saya menutup gorden dengan sarung 2 lapis, lalu berteriak takbir sambil membaca ayat kursi dengan suara yang nyaring. Adik saya jadi ikut-ikutan walaupun bacaannya tak lurus. Setidaknya saya tidak sendirian. Aneh rasanya. Kenapa sesuatu itu mengambil wujud ibu saya yang sudah meninggal dunia? Rasanya setiap melihatnya saya merasa takut. Tapi di satu sisi juga saya teringat ibu saya. Karena tahu kabar ibu saya meninggal, beberapa orang teman mengirimkan sedikit uang bela sungkawa. Saya memberikan uang itu untuk bapak membayar uang sewa. Saat itu bapak bimbang, apakah harus perantau ke kota tempat saya tinggal atau akan pulang ke kota di mana bapak dan ibu pernah tinggal selama puluhan tahun. Rasanya tak tega melihat bapak dan adik-adik yang luntang-lantung seperti itu. Tapi saya gak bisa berbuat apa-apa. Jangan ditanya alasannya karena memang benar-benar gak bisa. Bukan saya gak mau berupaya.
Akhirnya setelah 1 minggu di sana, kami meninggalkan rumah itu. Rumah yang bapak dan ibu tinggali sejenak, tapi menorehkan kenangan yang luar biasa mendalam. Saya memandangi rumah itu, sesekali menoleh ke belakang. Ada sebuah siluet pergerakan dari gorden yang nampak tertarik perlahan di kamar tengah. Sesuatu yang mengenakan mukena berwarna putih itu nampak memandang saya dengan tatapan mata yang tajam. Saya buru-buru mensejajarkan langkah saya dengan bapak. Anak bungsu saya gendong, sementara yang lainnya saya tuntun. "Bapak gak apa-apa kembali ke kota itu?" tanya saya. "Ya, mau bagaimana lagi? Hidup memang seperti itu, Neng. Doakan saja bapak dan adik-adik sehat ya." Lagi-lagi saya merasa bersalah. Yang bisa saya lakukan hanyalah berdoa, dan berusaha. Saya berusaha untuk menepikan sejenak pemikiran-pemikiran saya mengenai yang buruk-buruk tentang orang tua saya. Orang tua adalah sesuatu yang kedudukannya sangat mulia. Saya menyesal pernah berburuk sangka. Saya juga menyesal mengapa tak menyayangi ibu sejak dulu dan mencarinya terlepas atas apa yang beliau lakukan terhadap saya. Maafin teteh ya Bu, bahagia di surganya Allah. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.